Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Ustazah doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Masih lancar bukan puasanya? Nah, semoga kita akan meraih kemenangan di akhir nanti. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Masih tema 7, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Muatan pelajaran kali ini adalah matematika. Ananda, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti setelah Ananda menyimak video pelajaran, Ananda dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan menggunakan gambar dengan benar. Yang kedua, ialah Ananda dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan benar. Kali ini kita akan mempelajari cara penjumlahan dengan bersusun pendek. Yang ketiga, Ananda juga dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 materi ya. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana penjumlahan bilangan dengan bantuan gambar. Yuk kita simak pelajaran kita kali ini. Pada subtema 3, tumbuhan di sekitarku, kita sudah mengenal berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dengan buah atau tumbuhan tersebut. Kita akan menghitung banyak gambar setiap kelompok buah. Lalu kita jumlahkan dan kita tentukan hasilnya. Sekarang mari kita perhatikan contoh berikut agar lebih paham. Nah, ada gambar kumpulan jeruk. Kumpulan ya. Nah, bagaimana menghitung gabungan dari dua kumpulan ini? Sekarang kita akan menghitung satu persatu terlebih dahulu. Kumpulan pertama kita akan menghitung puluhannya dulu ya, yaitu kelompok-kelompok yang berjumlah 10. Ada berapa ya? Mari kita hitung bersama. 10, 20, 30, 40. Ternyata ada 40-an. Kita lanjutkan dengan satuannya. 41, 42. Jadi jumlah jeruk pada kumpulan pertama ada 42 buah. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah jeruk pada kumpulan kedua. 10, 20, 30. Ternyata ada 30-an. Kita lanjutkan dengan satuannya. 31, 32, 33, 34. Ternyata jumlah jeruk pada kumpulan yang kedua ada 34 buah. Nah, bagaimana kalau kedua kumpulan ini digabungkan? Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ada banyak bukan? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti tadi. Kita hitung puluhannya dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ada 70-an. Kita hitung satuannya. 71, 72, 73, 74, 75, 76.
Ternyata kalau digabungkan jumlah jeruknya menjadi 76 buah. Nah, Ustazah harapkan Ananda sudah memahami cara menghitung gabungan atau menjumlahkan dua kumpulan benda dengan benar. Kita akan melanjutkan pada pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana caranya penjumlahan bersusun pendek. Pertama, kita lihat ada soal di bawah ini. Sore hari, Eko membantu paman memanen mangga. Mangga hasil panen diletakkan di dalam keranjang. Eko akan menghitung seluruh mangga dalam keranjang. Eko menggunakan cara penjumlahan bersusun pendek. Sekarang mari kita bantu Eko menghitung mangga dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Kita lihat ada dua keranjang mangga milik Eko. Jika dua keranjang ini digabungkan, bagaimana caranya? Menghitung dengan cepat. Kita bisa menggunakan cara bersusun pendek. Nah, di keranjang pertama terdapat 24 mangga. Kemudian di keranjang kedua terdapat 25 buah mangga. Berapa hasil gabungannya ya? Mari kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Nah, 24, 25. Kemudian kita susun seperti ini ya. Nah, pada bilangan 24 dan 25 sengaja Ustazah bedakan warnanya. Yang hijau muda menandakan satuan, sementara yang biru menandakan bilangan puluhan. Nah, untuk penjumlahan ini atau penjumlahan bersusun pendek, yang pertama akan kita jumlahkan adalah nilai satuannya. Berarti ada 4 dan 5. 4 ditambah 5, ayo kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa 4 tambah 5? Gunakan tanganmu coba. Ya, 4 tambah 5 sama dengan 9. Setelah selesai dengan satuan, kita lanjutkan dengan menghitung atau menjumlahkan nilai puluhannya. Nah, ada 2 ditambah 2. Nah, kembali gunakan tanganmu. 2 ditambah 2. Ya, hasilnya adalah 4. Ternyata bilangan 24 jika ditambah dengan 25, hasilnya adalah 49. Nah, selanjutnya pelajaran yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Coba simak soal cerita yang akan diberikan. Kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Soal cerita berikut merupakan soal penjumlahan. Kita baca dan pahami soalnya terlebih dahulu. Lalu kita jawab soal dengan bantuan gambar. Kita perhatikan contoh berikut agar jelas ya. Nah, soal yang pertama, Cici memetik bunga melati sebanyak 45 buah. Uni memetik 3 bunga lebih banyak dari Cici. Berapa banyak bunga yang dipetik Uni ya? Bagaimana caranya? Nah, kita tahu banyak bunga yang dipetik oleh Cici adalah 45. Sementara Uni memetik bunga dengan 3 lebihnya dari bunga Cici. Berarti bunga Cici akan kita tambahkan 3 bunga. Karena bunga Uni 3 bunga lebih banyak. Berapa ayo? Nah, kita tahu banyak bunga Cici adalah 45. Jika ditambah dengan 3, kita hitung ya, 45, 46, 47, 48. Ternyata 45 jika ditambah 3 hasilnya 48. Jadi banyak bunga yang dipetik Uni adalah 48. Nah, Ananda juga bisa menggunakan cara penjumlahan bersusun pendek. Ayo coba lihat
dengan cara bersusun pendek. 45 ditambah 3. Ingat, nilai satuan sejajar dengan satuan, nilai puluhan sejajar dengan puluhan. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu nilai satuan. 5 ditambah 3 berapa ya? Ayo gunakan kembali jari-jarimu. Ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian setelah satuannya sudah dijumlahkan, kita lanjut dengan menjumlahkan puluhan. Ternyata bilangan 3 tidak memiliki nilai puluhan. Jadi, yang akan dijumlahkan hanya 4. Nah, jadi banyak bunga yang dipetik Uni ternyata adalah 48. Sama bukan hasilnya dengan cara menghitung jumlah kumpulan bunga tadi. Nah, demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Sebagai latihan, Ananda dapat melihat latihan halaman 135 sampai 137. Seperti latihan di bawah ini, ada 5 soal. Ananda tidak perlu menuliskan soal ceritanya, cukup dipahami dan dibaca, kemudian carilah hasilnya atau jawabannya di buku latihan matematika. Hasilnya Ananda kirim kepada Ustazah. Untuk kelas 1 Khadijah, Ananda mengirim melalui WA Ustazah Eka Iramadani. Sementara untuk kelas 1 Aisyah langsung kirim ke Ustazah Renti Sasmita. Sekali lagi Ananda tidak perlu menulis soal, yang ditulis hanya hasil jawabannya dan cara menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Ingat ya, cara bersusun pendek. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk menutup pelajaran kali ini, kita akan baca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.